Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Robiah Astuti, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu metodologi penelitian kualitatif, serta rekan-rekan semuanya yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 2, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai strategi penelitian dan merumuskan masalah, studi kasus, dan etnografi. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Rifai. Dan rekan saya ada Zaid Salman Renca, ada Firna Firnanda, ada Etika Angeli Wijaya, dan Putri Ai Febrianti. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dari studi kasus. Nah, studi kasus itu pada dasarnya adalah metode penelitian yang menaruh perhatian pada satu objek, peristiwa, atau fenomena tertentu. Jadi, peneliti ini benar-benar menggali kasus itu secara detail, lengkap, dan menyeluruh supaya bisa dipahami dari berbagai sisi. Nah, objek yang diteliti ini juga bisa bermacam-macam, misalnya dimulai dari individu, kelompok, organisasi, bahkan tempat atau kejadian tertentu. Nah, di dalam praktiknya sendiri, prosedur pengambilan data ini pada penelitian studi kasus biasanya dilakukan dengan cara wawancara, observasi langsung di lapangan, serta mengumpulkan arsip atau dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut. Nah, dengan gabungan cara ini, peneliti bisa mendapatkan data yang memang lengkap dan mendalam, sehingga hasilnya ini benar-benar menggambarkan kondisi nyata dari kasus yang memang diteliti. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis studi kasus. Nah, di dalam jenis-jenis studi kasus sendiri terdapat 3. Yang pertama dari studi kasus intrinsik atau intrinsic case study. Studi kasus intrinsik adalah penelitian yang dilakukan karena peneliti ini memang tertarik dengan kasus itu sendiri. Jadi fokusnya bukan hanya untuk menguji teori atau mencari pola umum, tapi lebih ke ingin tahu dan memahami kasus tersebut secara mendalam. Contohnya, meneliti satu anak dengan kemampuan musik luar biasa, hanya karena peneliti ini ingin tahu lebih dalam tentang anak itu sendiri. Kemudian yang kedua, dari studi kasus instrumental atau instrumental case study. Nah, di dalam studi kasus instrumental sendiri dipakai kalau peneliti menggunakan suatu kasus untuk memahami hal yang lebih luas. Jadi, kasusnya hanya dijadikan sebagai alat saja untuk menjawab pertanyaan penelitian yang lebih besar. Contohnya, meneliti satu sekolah yang berhasil menerapkan pembelajaran berbasis digital. Tujuannya bukan hanya untuk memahami sekolah itu, tetapi untuk memahami bagaimana pembelajaran digital ini bisa diterapkan secara umum. Yang ketiga ada studi kasus kolektif atau collective case study. Di studi kasus kolektif ini, penelitian yang melibatkan beberapa kasus sekaligus. Dengan cara ini, peneliti bisa membandingkan antar kasus, mencari persamaan, perbedaan, dan akhirnya bisa menarik kesimpulan yang lebih umum. Jadi, bisa menggeneralisasi. Contohnya, meneliti 3 sekolah di daerah berbeda untuk melihat perbandingan hasil penerapan dari kurikulum merdeka. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tahapan penelitian studi kasus menurut Raharjo tahun 2017. Tahapan-tahapan ini tidak selalu berlangsung secara linear dan kaku. Seringkali peneliti perlu melakukan literasi atau pengulangan. Misalnya kembali ke tahap pengumpulan data setelah melakukan analisis awal. Nah, di sini yang pertama ada pemilihan tema, topik, dan kasus. Kemudian yang kedua ada pembacaan literatur. Yang ketiga ada perumusan fokus dan masalah penelitian. Yang keempat ada pengumpulan data. Yang kelima ada penyempurnaan data. Dan yang keenam ada pengolahan data. Yang ketujuh ada analisis data. Yang kedelapan proses analisis data. Yang kesembilan ada dialog teoritik. Yang kesepuluh ada triangulasi temuan atau konfirmabilitas. Dan yang terakhir ada simpulan hasil penelitian. Selanjutnya yaitu merumuskan masalah. Pada dasarnya, tahapan-tahapan untuk merumuskan masalah tidak jauh berbeda antara studi kasus dengan strategi lainnya. Namun, ada beberapa hal khusus yang harus ditekankan dalam rumusan masalah dalam studi kasus, yaitu isu dalam suatu kasus. Maka, dengan mengikuti saran Kayin,
Studi kasus merupakan metode yang tepat untuk menjawab pertanyaan how dan why. Maka pertanyaan studi kasus kurang lebih dapat diformulasikan sebagai berikut. Dengan menggunakan bagaimana atau mengapa yang berisikan misalnya isu kejahatan yang meningkat di kota-kota pariwisata seperti kota Yogyakarta. Pertanyaan tersebut bisa diawali dengan pertanyaan terbuka dan biasanya diikuti dengan isu dan lokasi di mana kasus itu terjadi. Mengapa adopsi media sosial berpengaruh terhadap kinerja bisnis UKM sektor kuliner di Bali? Etnografi diartikan sebagai sebuah strategi penelitian kualitatif di mana peneliti menyelidiki suatu kelompok budaya dengan cara terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tujuannya ialah untuk memahami budaya, norma, nilai-nilai, serta pandangan mereka dari dalam. Nah, peneliti tidak hanya mengamati dari jauh, tetapi peneliti juga berusaha membangun kepercayaan agar bisa diterima oleh masyarakat yang diteliti. Seperti yang diungkapkan oleh Bambang Rustanto, intinya peneliti harus bisa masuk dan belajar memahami kehidupan masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis etnografi. Pada dasarnya, etnografi itu dibedakan menjadi dua jenis utama, yang dibedakan berdasarkan sikap dan tujuan penelitiannya. Jenis yang pertama adalah etnografi realis. Dalam pendekatan ini, peneliti bertindak seperti jurnalis atau reporter yang objektif. Peneliti melaporkan fakta-fakta yang dilihat dan didengarnya secara apa adanya, tanpa mencampuri dengan pendapat pribadinya. Tujuannya ialah untuk memberikan deskripsi yang jernih dan objektif tentang budaya yang diteliti. Jenis yang kedua ialah etnografi kritis. Berbeda dengan realis, etnografi kritis justru tidak bersikap netral. Peneliti secara sadar memihak dan menjadi pembela bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau mengalami ketidakadilan dalam masyarakat. Jenis penelitian ini fokus pada isu-isu seperti kekuasaan, ketimpangan, dominasi, dan pemberdayaan. Tahap penelitian etnografi. Pada tahap penelitian etnografi, langkah pertama selalu dimulai dari objek kajian dan masalah penelitian yang diajukan. Selanjutnya, peneliti menentukan kelompok yang akan diteliti, yaitu kelompok yang memiliki kebudayaan yang sama. Sebelum penelitian, biasanya dilakukan prasurvei untuk memudahkan akses peneliti dan menemukan informasi kunci. Tahap berikutnya adalah menganalisis tema-tema permasalahan maupun teori kebudayaan yang akan dipelajari. Etnografi banyak berpedoman pada teori yang sudah ada sebagai panduan menggali data lapangan. Terakhir, peneliti menggali data melalui analisis dan menyusun laporan penelitian. Selanjutnya, merumuskan masalah. Perumusan masalah dalam penelitian etnografi adalah proses pengubahan masalah ke dalam bentuk kalimatannya. Rumusan masalah harus padat, jelas, dan berimplikasi pada ketersediaan data. Selain itu, rumusan masalah dapat menjadi dasar hipotesis dan juga judul penelitian. Dalam penelitian etnografi, penekanan utama adalah pada budaya, komunitas, kelompok sosial, atau anggota komunitas. Pertanyaan penelitian biasanya diawali dengan kata tanya terbuka seperti apa, bagaimana, dan mengapa. Kemudian diikuti dengan isu partisipan dan lokal penelitian. Contoh rumusan masalah. Sebagai contoh pada penelitian dengan judul Ritual Berburu Rusa dalam Masyarakat Luet di Aceh Selatan. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan, bisa disimpulkan bahwa studi kasus dan etnografi adalah dua strategi penelitian kualitatif yang sama-sama bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam, tetapi dengan fokus yang berbeda. Studi kasus lebih menekankan pada satu kasus atau beberapa kasus tertentu yang diteliti secara detail dalam waktu dan konteks yang terbatas. Sedangkan etnografi sendiri lebih menyoroti budaya, nilai, dan kebiasaan suatu kelompok masyarakat melalui keterlibatan langsung peneliti. Keduanya memang sama-sama menuntut peneliti untuk terjun langsung, mengumpulkan data secara teliti, serta menganalisisnya dengan hati-hati agar dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam. Dengan kata lain, baik studi kasus maupun etnografi sama-sama penting karena memberikan gambaran nyata dan kaya tentang kehidupan sosial. Hanya saja, di titik tekan dan cara pandangnya yang berbeda. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.
Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.